Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama seorang yang luar biasa, walaupun Alhamdulillah. Orangnya muda, tapi orangnya pun banyak berkarya lah. Terutama karyanya luar biasa di Kabupaten Musirawas Utara ini, luar biasa kesibukan hari-harinya, sehingga kalau tidak ada janjian dengan beliau ini, kita kehilangan momen untuk ketemu dengan beliau. Apa kabar, In? Alhamdulillah. Baik. Beliau adalah sosok seorang pemuda. Aku udah ngomong, dia ini sudah berkeluarga, sudah punya istri dan sudah punya anak. Berapa? Anak 3 orang. Tapi di kalangan pemuda itu batas umur 40. Sekarang umur? Oh, belum sampai 40. Nah itu, maka aku masih manggilnya seorang pemuda yang banyak karyanya, terutama kesibukannya di Pemuda Pancasila ya? Iya. Kesibukannya di Pemuda Pancasila. Di organisasi. Di organisasi ya, maksud saya. Terus dia apa lagi? Cuman hanya fokus sekarang di organisasi Ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila yang bajunya loreng. Semua orang tahu, dan insya Allah mudah-mudahan keberkahan dalam hidupnya. Dan sekarang beliau ini selain sebagai seorang pegawai negeri di Kabupaten Musirawas Utara, beliau juga sebagai dosen di salah satu di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Kabupaten Musirawas Utara, di Stit Al-Materia. Bertemu dengan beliau, sama-sama jadi dosen juga, mengisi kesibukan dan biar ilmu bermanfaat. Maka ketemulah dengan beliau. Lihat buku yang dibawanya, Perilaku dan Budaya Organisasi, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Wah, memang wong ahli di bidang organisasi itu bukan hanya di kepemudaan, itu ya, tapi di dalam secara kedinasan organisasi pemerintah itu harus pemimpinnya berperilaku yang baik. Kalau dia bukan seorang organisator, maka akan kehilangan ya cara memimini dalam satu pekerjaan. Hari-hari Indra ini sibuk sekali. Beliau ini langsung seperti ini. Dulunya kan begitu tamat kuliah kan, kuliahnya di mana dulu? Kuliah kalau S1-nya? S1 di Unihas Bengkulu. Oh, Unihas Bengkulu. Bayangkan, Unihas Bengkulu. Tinggal di asli orang Mandiangin. Tapi walaupun Mandiangin, Ustaz, ya, walaupun kita tinggal di desa, tapi utak kita kota. Yang jadi masalah tuh yang digarisbawahi, desanya itu namanya Mandi Angin. Nah, semua orang ini mandi air, ini mandi angin. Saking kehebatnya wong daerah beliau nih kan. Terus merantau terus ya, ambil S1 di Unihas Bengkulu. Dulunya SD-nya di Mandiangin. SMP isi pesantren, Ustaz. Pesantren. Di mana pesantren? Alia pesantren. Pesantren sebut nih lah biar guru-gurunya dengar. Kita salah satu perintis pondok pesantren modern An-Najiyah, itu kita perintis santri pertama. Yang sekarang Darussalam ya? Dulu Darussalam. Ya, sekarang An-Najiyah yang dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Darussalam Malik. Nah itu maksud saya tuh, artinya ada ustadz apa nih situ ngajar ya, kan mukti apa nih salah satu dosen. Dan seluruh alumni Gontor dulu ngajar kami. Berarti mengalir lah dari Gontor ya. Alhamdulillah. Walaupun artinya sekolahnya di Linggau, tapi yang ngajarnya itu yang penting. Yang penting ngajarnya itu, gurunya yang penting. Terus akhirnya kuliah di Unihas. Ngambil jurusan? Jurusan geografi dulu. Ya Allah, dari pesantren ngambil jurusan geografi. Karena dia punya prinsip, katanya segala ilmu ini milik Allah ya. Milik Allah. Terus saya tamat dari sana, beliau ini dengan suka dukanya, tentunya banyak suka dukanya kan kalau kuliah ini. Tapi banyaklah sukanya mungkin daripada dukanya. Selesai, akhirnya kembali ke daerahnya. Saya tahu benar, pernah jadi penyuluh honorer di Kementerian Agama. Ustadz salah satu Ustadz Ali sang motivator Agus. Allahu Akbar. Kemudian banyak ustadz dipanggilnya, diajaknya ceramah di daerah dia di Mandiangin. Dan seluruh ustadz ini banyaklah sudah tidur di rumah beliau, dan salah satunya aku tidur di rumah beliau. Tapi mungkin keberkahan itulah ya. Enggak, itulah. Kita keberkahan itu setelah kuliah kita ikut tes ya? Tes CPNS dulu waktu Musirawas. Alhamdulillah. Ngambil jurusan guru. Jurusan guru dulu.
dapatlah guru dan kemudian ngajar di SMA Kerendapo. Perjalanan terus akhirnya pindahlah dari guru ini ke bagian struktural namanya. Struktural tahun 2000 setelah pemekaran. Alhamdulillah kita pindah ke kepolisian dulu, tapi polisi Pamong Praja. Oh ya Allah, cita-cita dari polisi beneran tidak jadi, mungkin apa ketinggian atau kependekan, akhirnya dia dapat di polisi Pamong Praja. Ya, jadi sulit untuk memahami. Berapa tahun itu? 3 tahun. Sudah 3 tahun, kemana lagi? 3 tahun di polisi Pamong Praja, itu sangat sulit sekali menata, memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi masyarakat Murutara baru, tentang Perda, tentang Perbum, dan penertiban-penertiban umum. Seperti kalau daerah kita ini kan banyak KAPI. Itu nertib KAPI di Rawasilir, di Nibun, dan alhamdulillah kini semenjak kami yang KAPI dari desa ke desa itu ya. Dari ke desa, alhamdulillah semenjak kami tersembunyi dalam ladang-ladang sawit. Ya, itu namanya remang-remang gitu. Itu ya. Alhamdulillah kini sudah itu semua. Namanya dunia gemerlap ya, gelap malam. Sudah itu pindah terus kemana tuh? Ke kehumasan protokol humas dan protokol. Jadi ketika itu dia sebagai humas dan protokol sering kemana-mana pergi. Bupati pergi dia pergi, Wabuk pergi dia pergi. Memang. Dan mengurusi dunia dunia wartawannya. Memang hobinya itu. Para misal dimanapun saja berada, dengan ketelentahan beliau serbalah ya. Akhirnya kemudian sekarang di mana sekarang? Setelah dari protokol kita jadi dipindah ke dinas lingkungan hidup dan pertanahan. Alhamdulillah 2 tahun 5 bulan. Sekarang pindah ke perpustakaan dan kearsipan. Setelah dari ini tuh? Setelah dari dinas lingkungan hidup. Jadi berarti memang kesempatan untuk sukses itu akan lebih banyak. Karena apa? Kalau kita dalam satu pekerjaan, satu instansi, yang tahu instansi itu ya, dengan pindah sekarang, karena sesuai dengan dosen kan, mereka nih dosen, beliau nih dosen, maka disuruhlah sekarang di tempat dinas perpustakaan. Jadi apa disuruh banyak belajar? Apa memang harus disuruh belajar? Menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan memberikan membaca. Karena Al-Quran pertama kali kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak-banyaklah macu. Allahu Akbar. Di sela-sela waktu kosong, hari-hari libur seperti hari ini hari Sabtu, kita mengimplementasikan kita di dunia pendidikan. Alhamdulillah bisa berbagi kepada anak-anak Murutara. Sama Pak. Jadi salah satu ini ya sebuah sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Murutara ini adalah Stid Al-Materia dengan muridnya yang sudah banyak, kampus yang kita lihat di latar belakangi dengan pohon-pohon dan rumput ya, artinya membuat kesejukan mahasiswanya, kedamaian di dalamnya, dan dosen-dosennya orang-orang ini memang banyak yang berpengalaman. Amin. Nanti mungkin setelah ini kalau ada kesempatan saya akan bincang-bincang dengan satu dosen lagi. Kita lihat ini baru yang muda ini, kita lihat orang yang tua. Cita-cita masih panjang, proses masih panjang. Bayangkan sudah PNS dengan yang ketika itu diterima 3A, sekarang sudah golongan 3D. 3D belum batas umur 40 tahun. Saya 3D lah sudah 53. Ini 3D baru 38. Artinya masih panjang. Saya doakan semoga terus sukses. Kemudian bisa jadi sekda terakhir puncak dari amin. Itu salah satu cita-cita kita dari hati yang paling dalam. Jangan karena moto ormas kita itu Ustaz. Sekali layar terkembang suruh kita berpantang ya. Aku terus terang baik kalau terkesan dengan organisasi beliau ini Pemuda Pancasila. Dulu ketika saya tamat sekolah merantau ke Batam masuk Malaysia, akhirnya kami ada terdampar di Batam, tertolonglah oleh Pemuda Pancasila. Kebenaran sahabat saya Sudipto almarhum itu orang organisasi yang memang Pemuda Pancasila. Di Batam ada organisasi itu yang menolong kami ketika itu terdampar di Batam. Luar biasa Pemuda Pancasila. Ustadz ini UAS Abdul Samad ya? Iya. Simpatisan apa memang di organisasi dia? Memang dia ikut
di organisasi. Bahkan dia sudah mempunyai kartu tanda anggota. Luar biasa. Saya juga sebenarnya bukan simpatisan termasuk, tapi tidak seperti beliau memang digelutinya kemana paling tidak dengan kesibukan paling tidak ya artinya kita sudah nyalani organisasi itu ya. Apa moto kalau pemuda Pancasila tuh? Sekali layar berkembang, Pancasila abadi. Oh baik ya Pancasila. Sekali layar terkembang surut kita berpantang. Kalau bersaudara, walaupun kita tidak saudara tapi lebih dari saudara. Itu ya. Ustadz Indrayani mungkin bincang-bincang sama beliau tanpa terasa hampir sudah 10 menit lebih. Karena beliau ini sebentar lagi. Pokoknya kalau dengan beliau ini tidak bisa lama-lama ketemu karena banyak kesibukan. Ini ditunggu mahasiswa. Jadi mungkin terakhir ada semacam moto atau pesan kepada pemirsa atau sebagai moto hidup yang seperti sekarang. Arti kalau moto hidup saya, Ustaz, ya. Khairun nas wa anfa'ul linnas. Baik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Oh, itu lebih kurang ya, Dan kita harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Iya. Salah satunya kita mempresentasikan seluruh anak-anak muda, generasi muda Muratara dibekali dengan ilmu banyak. Ketika dia jadi pemimpin yang baik dan berakhlak, akhlakul karimah ya. Perilakunya baik, budayanya baik gitu. Maka saya akan dapat mata kuliah dikasih di sini akhlak dan tasawuf. Hari ini saya UAS, ujian akhir semester, saya buat soal. Saya buat soal begini. Pintar itu penting, kaya itu penting, jabatan itu penting, semuanya penting. Jika akhlak tidak ada, tidak ngerti artinya. Nah, tolong jelaskan yang dimaksud dalam cerita yang saya sampaikan ini. Luar biasa. Arti akhlak penting, kaya penting, miskin penting. Kita kembali kepada hadis Rasulullah Ustaz. Sekarang kita di tempat isti'amatria. Ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Man arada huma man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat, ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia sampai akhirat dengan ilmu. Oke, para pemirsa, karena beliau banyak kesibukan, tanpa terasa artinya sudah sama beliau ini hampir 10 menit. Mungkin ini ada episode awal ini, ada episode yang berikutnya. Dan mudah-mudahan akan berkah dan pertemuan ini akan bermanfaat. Amin. Semoga tentu tetap sukses. Amin. Mudah berkarya ya. Mudah berkarya, ikhlas melayani. Bermanfaat bagi yang lain. Oke, pemirsa dimanapun saja berada, bincang-bincang sama beliau yang muda, yang belaga, yang ganteng. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya artinya mudah-mudahan berkah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.